Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Daniel Rusman. Hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pemupukan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang akan saya berikan tutorialnya yaitu pada pemupukan untuk Logowo 2. Nanti kita lihat bagaimana teknis dan aplikasi penggunaannya sehingga pupuk yang kita berikan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tidak mubazir, tidak berlebihan, sehingga pupuk yang kita aplikasikan itu sesuai apa yang kita harapkan. Jadi simak video selanjutnya. Baik, saya akan memberikan gambaran untuk dosis volume yang akan kita gunakan untuk berapa kilo kebutuhan pupuk yang dipakai sesuai rekomendasi yang ada di tempat kerja saya, di wilayah kerja saya. Di sini dengan ketinggian tempat sekitar 560 meter dari permukaan laut. Jadi untuk sahabat tani perhatikan bahwa memang kebutuhan pupuk itu setiap lokasi memang beda-beda, tergantung dengan cuaca, kelembaban, dan varietas tanaman yang kita tanam, jenis padinya terutama. Jadi jangan sampai beberapa jenis padi itu jangan disamaratakan untuk pemupukannya, karena ada beberapa jenis padi yang tidak kuat dengan penyakit tertentu seperti blast dan lain sebagainya, sehingga pemberian pupuk yang kita berikan itu harus betul-betul sesuai kebutuhan jenis varietas yang dimaksud tadi. Untuk saat ini saya menggunakan varietas padi hibrida 805. Usia pemupukan pada usia 7 hari setelah tanam. Kemudian kebutuhan pupuk yang sesuai kebutuhan di lokasi tempat kerja saya, yaitu 3 kilo untuk 100 meter persegi. Jadi kebutuhan 3 kilo untuk 100 meter persegi kita kalikan nanti luas lahan yang akan kita pupuk berapa, sehingga kebutuhan pupuk kita dapat tergambarkan untuk kebutuhan lahan kita yang akan kita pupuk nanti. Seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa kebutuhan pupuk untuk 100 meter persegi sebanyak yaitu 3 kg. Jadi lahan yang akan kita pupuk hari ini dengan luas lahan sekitar 1000 meter persegi, atau kalau orang sini menggunakan are sekitar 10 are. Jadi kebutuhan pupuk yang saya rekomendasikan pada lahan 1000 meter persegi adalah sebanyak 30 kilo. Kemudian dari 30 kilo tersebut kita bagi ratakan dengan komposisi pupuk, yaitu 20 kilonya NPK Ponska, 5 kilonya SP36, dan 5 kilonya lagi urea. Kalau tidak ada SP, kita gunakan 25 kilo NPK Ponska dan 5 kilo urea. Jadi total 30 kilo untuk 10 are atau 1000 meter persegi. Setelah di mix tadi, nanti
nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara pemupukan yang memang sesuai kebutuhan, dan ini sangat memudahkan petani dalam perawatan, terutama dalam pemupukan dan pengendalian hama penyakit. Jadi logo 2 ini saya rekomendasikan untuk lahan-lahan yang memang endemis OPT, diantaranya seperti blas, WBC, dan tikus. Jadi dalam segi pengendalian ini sangat mendukung pada petani. Kita punya alur, punya, kalau orang lokal sini sebutnya punya hanca gitu ya. Jadi dalam pemupukan pun insya Allah teratur, dan ini tidak akan pupuk tidak akan kemana-mana. Jadi kita fokus pada tanaman yang kita pupuknya. Namun sebelumnya saya memperingatkan kepada para sahabat tani semua yang ada di lokasi tempat kerja saya, ada beberapa teknik dalam pemupukan sesuai dengan pupuk yang kita pakai. Namun hari ini karena yang ada pupuk majemuk, tunggal, dan seperti NPK dan urea, jadi aplikasi pemupukannya itu dengan cara disebar. Namun sering saya pernah melihat di lokasi wilayah saya kerja, ada sebagian petani yang masih memupuk dengan cara diecret ya kalau bahasa di sini. Jadi seperti NPK tablet gitu. Bukan jadi masalah sebetulnya, karena kalau dari NPK tablet tersebut kan sudah jelas komposisi pupuk yang ada pada NPK tablet tersebut, jadi kandungannya rata. Nah, kalau kita yang gunakan pupuk campuran seperti NPK dimix dengan urea dan TSP, kalau kita diecret per tanaman itu seperti ibarat kata memberi makan kepada bayi dengan porsi dewasa. Jadi saya bilang itu belum waktunya kalau seperti itu. Jadi terlalu berlebihan makanan untuk padi tersebut. Jadi saya harapkan kepada para petani jangan memupuk di ecet tersebut seperti yang saya maksud tadi. Jadi lebih baik disebar seperti yang nanti akan video saya video saya berikan prakteknya, tutorialnya. Jadi itu yang saya harapkan seperti itu. Jadi tidak akan ada istilahnya kelebihan makanan untuk tanaman. Jadi nanti kita lihat bagaimana cara pemupukan yang sesuai, yang benar. Semoga ini bisa diikuti oleh para sahabat ini semua. Nanti kita lihat. Terima kasih. Jadi demikian tutorial bagaimana cara pemupukan yang tepat, benar, dan efisien untuk tanaman, sehingga pemupukan kita betul-betul dibutuhkan oleh tanaman padi, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi saya titik beratkan kembali, peringatan kembali kepada para sahabat tani semua, jangan dilakukan pemupukan di ecret tadi seperti yang saya maksud, karena apa ya, sepertinya pupuk yang ecret itu tidak seimbang, tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Apakah terlalu banyak atau sedikit, sehingga nanti akan jadi masalah di ujung hari. Yang saya harapkan kepada para petani, lakukanlah pemupukan dengan cara disebar seperti yang video tadi saya berikan. Jadi itu sesuai dengan standar dan bagaimana cara pemupukan yang benar, sehingga padi itu betul-betul memakan sesuai porsi dan kebutuhannya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Mudah-mudahan sahabat ini semua bisa mengikuti dan hasil produksinya lebih baik lagi dari musim sebelumnya. Dan mohon maaf apabila dalam konteks video yang saya share di channel saya ini
belum sesuai dengan apa yang para sahabat tani harapkan. Mudah-mudahan kedepannya ini video ini, channel ini lebih berkembang lagi dan bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dukung channel saya. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Terima kasih. Salam POPT.